Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miari Fatunisa, NPM 192121-015 dari kelas A Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah atau sebuah dongeng yang berasal dari Jawa Barat berjudul Lutung Kasar. Alkisah, di sebuah negeri yang sangat subur dan makmur, berdirilah sebuah kerajaan bernama Pasir Batang. Kerajaan Pasir Batang dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana, baik hati, dan begitu memikirkan rakyatnya. Beliau bernama Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung dikaruniai 7 orang putri. Mereka adalah Purba Rarang, Purba Dewata, Purba Endah, Purba Kencana, Purba Manik, Purba Elih, dan Purba Sari. 5 di antara mereka telah menikah dan menjadi seorang permaisuri di negeri lain. Sementara 2 putri yang lain, yaitu Purba Rarang dan Purba Sari, masih seorang lajang dan tinggal bersama mereka. Namun Purba Rarang tak sepenuhnya lajang, karena dia telah memiliki seorang tunangan bernama Raden Indrajaya, seorang yang tampan dan gagah perkasa, anak dari menteri kerajaan. Suatu hari, Prabu Tapa Agung memikirkan mengenai kepemimpinan kerajaan. Dia berpikir bahwa dirinya sudah tak mampu lagi memimpin kerajaan karena usianya yang sudah semakin tua. Menurut adat istiadat, kepemimpinan harus diturunkan kepada anak tertua, yang tentunya yaitu Purba Rarang. Namun, Prabu Tapa Agung dilanda kebingungan, mengingat akan kelakuan dan sifat putrinya yang tertua, yaitu Purba Rarang, yang jauh dari kata seorang pemimpin. Sifatnya sangat buruk, dan tentunya dia bukanlah seorang yang bijaksana. Dalam hati, Prabu Tapa Agung berpikir, apa yang harus kulakukan? Adat istiadat mengharuskan putra tertua atau putri tertua yang memimpin kerajaan selanjutnya. Tapi Purba Rarang tak memenuhi semua syarat sebagai seorang pemimpin. Sifatnya sangat buruk. Dia juga tak lebih bijaksana dari Purba Sari. Sepertinya Purba Sari harus mengambil kepemimpinan selanjutnya. Meskipun aku harus melanggar adat istiadat. Setelah berpikir seperti itu, akhirnya Prabu Tapa Agung pun mengumumkan kepada anggota keluarganya bahwa Purba Sarilah yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Mendengar hal itu, Purba Rarang tentu saja marah. Rasanya kesal dan jengkel karena adiknya yang akan menjadi pemimpin, bukan dirinya. Dalam keadaan kesal itu pun, Purba Rarang pergi menemui tunangannya, yaitu Raden Indrajaya. Kakanda, sepertinya Purba Sari yang akan menjadi pemimpin, dan ayahanda pun telah mengatakan hal itu. Aku sangat kesal. Seharusnya akulah yang menjadi seorang ratu, bukan si Purba Sari itu. Raden Indrajaya bukannya menenangkan Purba Rarang. Dia malah memberikan sebuah ide yang sangat jahat. Tenanglah Purba Rarang. Aku tentunya akan mendukungmu sebagai pemimpin selanjutnya. Aku memiliki sebuah ide untuk menyingkirkan adik bungsumu itu. Lalu mereka berdua pergilah ke seorang dukun yang begitu andal dan sakti. Malam pun tiba. Tiba-tiba saja tubuh Purba Sari dipenuhi dengan bintik-bintik hitam. Bintik itu memberikan efek yang sangat mengeri. Bintik itu membuat Purba Sari menderita panas di suku. Bintik hitam itu selain muncul begitu banyak di seluruh tubuh Purba Sari, tapi juga memberikan rasa sakit dan perih yang amat sangat. Semua kerajaan menjadi panik. Hal itu dimanfaatkan oleh Purba Rarang yang memang sudah merencanakan hal jahat kepada Purba Sari. Purba Rarang pun pergi menemui ayahnya.
Prabu Tapa Agung. Dia berkata, "Ayahanda, sebaiknya Purbasari diusir saja dari kerajaan ini. Dia telah dikutuk, dan Anda pikir ini akan merugikan kerajaan. Sebaiknya Purbasari diusir saja." Termakan akan hasutan itu, Prabu Tapa Agung pun menyuruh seorang patih untuk mengantarkan Purbasari ke hutan belantara. Sejak saat itu pun Purbasari tinggal di sebuah gubuk tua. Seorang diri tentunya, tak ada siapapun yang menemaninya, kecuali hewan-hewan liar. Setiap hari Purbasari ditemani oleh hewan-hewan itu untuk mencari makan, bermain, atau sekedar mengobrol. Suatu hari, saat Purbasari tengah mencari buah-buahan di hutan, tiba-tiba muncul seekor lutung dengan wajah yang menyeramkan. Purbasari pun beringsut ketakutan sambil berkata, "Oh lutung, kumohon pergilah dari sini. Jangan sakiti aku. Kumohon, pergilah dari sini. Hamba sangat ketakutan. Pergilah dari sini." Bukannya pergi, lutung itu malah menjawab, "Tenang saja, aku tak akan menyakitimu. Namaku Kurumida, putra Sunan Ambu. Aku tengah dihukum karena membuat satu kesalahan. Aku pun diturunkan ke bumi dengan wujud lutung ini. Saat ini, aku tengah kesasar dan bingung. Aku tak tahu harus pergi kemana." Dengan kebaikan hati Purbasari, dia pun mengajak lutung itu untuk tinggal bersamanya. Dia merasa bahwa mereka berdua senasib, sama-sama diusir dan dikutuk. Purbasari pun memberi nama lutung itu dengan Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang kesasar. Semenjak saat itu, mereka selalu bersama. Lutung selalu membantu Purbasari untuk mencari makanan, atau sekedar menjadi teman bercerita. Suatu malam, tepatnya pada malam Jumat, lutung berdoa kepada Tuhan supaya Purbasari disembuhkan dari kutukannya. Ternyata doanya pun dikabulkan. Tanah di sekitar Lutung Kasarung tiba-tiba saja berubah menjadi sebuah kubangan air. Tentunya kubangan air ajaib, yang merupakan obat dari kutukan yang dialami oleh Purbasari. Keesokan harinya, Lutung Kasarung mengajak Purbasari untuk berendam di kubangan itu. Seketika itu juga, semua bintik hitam yang sangat mengerikan itu hilang. Dia sembuh. Wajahnya kembali cantik. Tak ada lagi bintik hitam yang mengganggu di tubuhnya. Akhirnya, Purbasari menjalani harinya dengan lebih ceria, karena dia hidup dengan kecantikannya lagi, dan tak ada lagi bintik hitam yang mengganggunya. Suatu hari, patih yang selalu menjenguknya datang. Dia terkejut melihat Purbasari. Wajahnya begitu cantik dan elok, seperti semula tentunya. Sang patih yang merasa senang akhirnya mengajak Purbasari untuk kembali ke istana. Tapi Purbasari menolak. Dia lebih memilih untuk tinggal di hutan. Tapi berkat kegigihan sang patih dan Lutung Kasarung yang terus meminta Purbasari untuk kembali ke kerajaan, akhirnya Purbasari pun bersedia untuk kembali ke kerajaan. Semua orang begitu senang setelah melihat Purbasari yang telah sembuh dari kutukannya. Orang-orang sangat bergembira. Akhirnya putri cantik mereka kembali ke istana. Tapi tentunya ada dua orang yang tak suka akan hal itu. Tentunya Purbararang dan Raden Indrajaya. Mereka berdua merasa bahwa posisi mereka terancam. Posisi kepemimpinan yang akan diambil oleh Purbararang bisa saja direbut oleh Purbasari. Akhirnya Purbararang pun mengadakan sebuah sayembara yang tak masuk akal. Purbararang meminta untuk mengadakan lomba. Siapa yang menang akan menjadi pemimpin, dan siapa yang kalah akan dihukum pancung. Ayahnya pun mengiyakan apa yang diminta oleh Purbararang. Perlombaan pun digelar. Terdapat 3 perlombaan. Yang pertama, yaitu lomba memasak. Siapa yang paling cepat dan siapa yang masakannya paling enak, dia yang menang.
Lomba masak itu pun dengan mudahnya dimenangkan oleh Purbasari. Semua itu dibantu oleh Lutung Kasarung yang memang mengetahui bahwa Purbararang berniat jahat. Lutung Kasarung meminta kepada bidadari-bidadari untuk membantu Purbasari dalam memasak. Dengan itu Purbasari pun menang. Kemudian lomba yang kedua, yaitu lomba siapa yang rambutnya lebih panjang. Dia yang akan menang. Purbararang dengan sangat percaya diri langsung menggerai rambut yang disanggul itu. Ternyata memang rambutnya sangat panjang. Rambut Purbararang pun menyentuh betisnya. Purbasari yang melihat hal itu merasa tak percaya diri, karena dia tahu bahwa rambutnya tak sepanjang itu. Rambutnya hanya sepanjang punggung saja. Lutung Kasarung lagi-lagi meminta bantuan bidadari untuk memanjangkan rambut Purbasari. Seketika ketika Purbasari menggerai rambutnya, semua orang kaget karena melihat rambut Purbasari yang begitu cantik dan menyentuh mata kaki. Lomba kedua pun dimenangkan oleh Purbasari. Lomba yang ketiga, Purbararang lebih sangat percaya diri karena lomba yang ketiga adalah lomba paling tampan calon suami. Sangat tak masuk akal, tapi itu adalah lomba yang disusun oleh Purbararang karena tahu bahwa Purbasari telah memiliki seorang calon suami. Purbararang pun mengenalkan calon suaminya, yang tak lain dan tak bukan adalah Raden Indrajaya. Semua orang begitu terpana melihat ketampanan Raden Indrajaya. Siapa yang tak kenal Raden Indrajaya? Seorang anak menteri yang begitu tampan dan gagah. Di sisi lain, Purbasari dengan percaya diri mengenalkan bahwa Lutung Kasarung adalah calon suaminya. Ketika itu juga, tawa Purbararang meledak. Dia menertawakan Lutung Kasarung, bahkan mengejeknya. Purbasari, tak ada lagi kah yang lebih jelek dari Lutung ini? Calon suamimu, Lutung yang disindir, merasa kesal. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan untuk mengembalikan wujud aslinya. Dan pada akhirnya, doanya itu terkabul. Lutung Kasarung seketika berubah wujud kembali semula. Dia menjadi seorang pria yang tampan, gagah, dan berwibawa, melebihi Raden Indrajaya. Semua orang begitu terpana dengan ketampanan Kurumida. Purbararang pun tak kalah tercengang. Dia kaget karena adiknya memiliki seorang calon suami yang begitu tampan, dan dia juga menderita kekalahan. Akhirnya Purbasarilah yang memenangkan semua perlombaan itu, dan Purbararang harus menerima hukuman pancung sesuai dengan perjanjian. Tapi lagi-lagi dengan baik hatinya, Purbasari memaafkan kelakuan dari kakaknya itu. Dia mengizinkan Purbararang untuk tinggal di istana tanpa syarat apapun. Pada akhirnya, kedua saudara itu pun hidup bahagia bersama di kerajaan yang semakin maju. Tentunya di bawah kepemimpinan Purbasari yang didukung oleh Kurumida. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman terhibur dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.